Nah, jadi pada hari ini Bapak Nuh saya, jadi perkenalkan saya adalah supervisor tentang coaching yang akan dipelajari. Nah, kira-kira apa yang akan diberikan pada coaching pada hari ini, Pak? Ya, pada persoalan ini nanti coach saya ini akan menceritakan tentang kondisi sekolahnya. Katanya banyak guru yang tidak mengisi pelajarannya. Nah, itu sebenarnya mungkin berkembang dengan kegiatan bersama coaching. Ya, kira-kira pertanyaan berbobot seperti apa yang akan ditanyakan nanti pada coaching? Ya, tentu pasti adalah masalah yang akan disampaikan oleh coaching sendiri nanti, seperti apa masalah besarnya, dan ada masalah itu, kemudian itu nanti kita memikirkan solusinya dan keluar dari masalah tersebut. Yang kaitannya dengan masalah perilaku teman-teman gurunya, yang tidak menggunakan pelajaran aktifnya itu untuk melakukan pelajaran, karena dia melakukan bisnis. Ya, jadi untuk coaching yang akan dilaksanakan sama Bapak nanti, mudah-mudahan berjalan dengan sukses. Itu sih pendapat saya Pak pada coaching ini. Sekarang itu kalau Bapak tidak ada terang sibuk, sekarang saya langsung Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Orang ini sepertinya kayaknya ada masalah besar di wajah ini. Apa ini ya? Masalah yang dihadapi. Ya, di sini saya ingin sebenarnya sharing atau curhat Pak, ya, tentang bagaimana kondisi keadaan sekolah saya. Nah, permasalahannya di sini karena kurang efektifnya guru mengajar di dalam kelas, seperti itu. Oh gitu. Terus apa yang kira-kira yang ingin ingin mendapatkan dari persoalan ini? Ya, yang saya ingin dapatkan, kita sharing di sini Bapak, ya, supaya saya bisa menemukan titik terang lah agar bisa melakukan perubahan yang ada di ruang lingkup sekolah saya. Menurut Pak On, masalah apa yang ingin Pak On anggap ini besar dan membuat apa namanya pemikiran Pak On ini sampai datang ke ruang saya? Apa ini? Ya, di sini permasalahan yang saya anggap berat saya Bapak, ya, yaitu yang 2 poin sih Bapak. Yaitu yang pertama di sini tentang guru yang sering berjualan di dalam kelas. Yang kedua, karena kebanyakan guru cewek, terus kebetulan dia mempunyai anak kecil, ya, terkadang guru itu pulang untuk menyusui anak, tapi kan meninggalkan ya, kelas seperti itu. Kira-kira menurut Bapak apa yang bisa membuat nah, terus kira-kira apa yang menurut Pak Ron bisa lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Pak Guru, ya, yang saya inginkan di sini itu, yang saya ingin melakukan perubahan itu, yang pertama membuat peraturan-peraturan atau menguatkan apa yang sudah dibuat oleh kepala sekolah, peraturan-peraturan itu, ya, agar tidak dilanggar lagi Bapak. Itu sih yang pentingnya saya. Kemudian menurut orang sudah memahami benar nggak masalah yang Bapak hadapi saat ini? Nah, masalah ini sih sebetulnya saya sudah mencari ya informasi-informasi, ya, karena kan permasalahan tidak mungkin saya minta informasi, saya mencari dulu, ya, jadi sekarang ini saya paham kenapa mereka berjuang, kenapa mereka
meninggalkan kelas ya. Sekarang sih sudah mulai paham apa maksudnya. Oh begitu. Lalu kira-kira menurut Toron langkah apa yang ingin Toron lakukan, inginkan dari masalah ini? Ya, langkah saya di sini Bapak ya, yang saya sudah ingin buat. Yang pertama langkah saya itu membuat kegiatan tentang bagaimana seorang guru itu ya tidak berjualan di dalam kelas. Terus yang kedua tidak keluar untuk meninggalkan ruang kelasnya masing-masing, karena itu sangat tidak efisien sekali dalam melakukan pengajaran Bapak. Langkah yang kedua yaitu membuat atau menyusun program kegiatan ekstrakurikuler atau pembelajaran tambahan. Itu Bapak. Wah, kalau ini saya setuju sekali nih. Tapi sekali lagi, kalau Pak Ron paham tentang penyebab ininya, penyebab dari persoalan ini, berarti untuk pertanyaan berikutnya, Pak Ron, kira-kira sekali lagi, ini langkahnya nih, langkah apa kira-kira Pak Ron akan lakukan selain yang sudah disampaikan tadi? Selain dari itu, penyebab yang saya akan lakukan atau untuk menyelesaikan suatu permasalahan ini yaitu ya membuat kantin ya, agar ya guru-guru tersebut bisa menitipkanlah jualannya itu di kantin tersebut, tidak mesti dibawa ke ruang kelas, tidak mesti langsung dijualkan kepada siswa-siswa yang belum keluar sudah pergi ke kelas yang lain meninggalkan kelasnya sendiri. Itu mungkin langkah-langkah saya juga. Nah, baik. Tapi pertanyaan saya lagi nih Pak Ron ini, kira-kira dari langkah yang sudah ditawarkan Pak Ron itu, kira-kira Pak Ron ini merasa percaya enggak dengan antusiasme teman-teman guru untuk agenda-agendanya Pak Ron? Ya itu antusias sih karena ini masih butuh proses Pak. Ya. Mungkin kita presentasikan mungkin hanya 50% Bapak tentang antusias teman-teman ini karena mereka masih berpikir apakah jualannya itu akan habis, itu saja mereka pikirkan Bapak. Jadinya mungkin saya perlahan-lahan Bapak untuk menanamkan ya jiwa seorang pendidik itu seperti apa juga Bapak. Hanya itu Bapak. Oke, baik. Jadi luar biasa ini. Kalau kalau ini saya sepakat nih sama Pak Ron ini. Jadi sepakat tentang satu langkah tadi, kemudian mengukur tingkat antusiasme teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan Pak Ron ini tetap dengan jalur pendidikannya itu ya. Tapi ini ada pertanyaan ini Pak Ron ini. Nah, apa yang sekarang yang ingin Pak Ron inginkan dari masalah ini? Apa yang kira-kira solusi apa yang Pak Ron inginkan dari masalah yang sekarang ini? Yang saya inginkan di sini permasalahan ini agar sebenarnya agar cepat selesai sih Bapak. Ya harus bekerja sama juga Bapak. Karena tidak mesti saya kerja sendiri Bapak. Iya. Harus berkolaborasi, terutama sih pemimpin kita sendiri ya Pak sekolah. Nah, itu rencana saya akan saya membuat rapat kecil untuk masing-masing guru dengan kepala sekolah supaya kita bisa menyelesaikan masalah tersebut. Tidak mungkin saya sendiri yang individual ke sana karena status kita masih sama Bapak. Saya honor, beliau juga honor teman-teman tersebut. Jadi mungkin yang bisa menyelesaikan ini saya bekerjasama oleh kepala sekolah. Itulah rencana saya. Wah, kalau begini bagus sekali nih Pak Ron ini rencana. Mudah-mudahan ya rencananya ini berhasil ya. Tapi tentu boleh saya bertanya sekali lagi ya agar ya tadi luar biasa saya sangat setuju sekali untuk rencananya itu. Tapi kira-kira apa bentuk komitmen Pak Ron ini kaitannya dengan yang persoalan-persoalan sudah disampaikan tadi, kemudian rencana tadi, kira-kira apa komitmen Pak Ron terhadap masalah ini agar bisa keluar dari masalah ini?
komitmen itu pernah saya 2 poin sih sebenarnya Pak. Yang saya harus tanamkan pada diri saya sendiri itu harus konsisten melakukan suatu perubahan. Karena kalau kita tidak konsisten, tidak akan terjamin melakukan perubahan tersebut Pak. Yang kedua, ya saya juga merasa bertanggung jawab karena saya dalam di sini tuh memberikan contoh yang baik. Tidak mungkin saya menasihati teman-teman agar kasih jawab ini memberikan contoh yang tidak baik gitu. Seperti itu. Ya baik Pak Ron, jadi luar biasa ini, saya dukung sekali ini atas ikhtiar keinginan untuk melakukan ini Pak Ron. Mudah-mudahan berhasil ya ikhtiarnya ini. Saya doakan mudah-mudahan Pak Ron atas semua tadi keputusannya ini. Saya berharap saya sebagai teman dan sekaligus pimpinan Pak Ron ini sangat mendukung ini untuk ikhtiar penyelesaian masalah ini. Mudah-mudahan berhasil Pak Ron ya. Amin Bapak. Oke. Terima kasih Bapak ya atas waktunya dan pencerahannya supaya saya tetap konsisten lah dalam melakukan perubahan. Baik, saya permisi dulu Bapak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Pak. Silakan duduk Pak. Boleh Pak ya. Ya, panas suasana hari ini. Ya, Pak Hamzah ini kok saya lihat ini wajahnya ini lesu sekali, kurang semangat ini. Iya ini Pak, ini saya ingin bercerita banyak nih Pak. Tapi sebelumnya ada waktunya Pak, saya bercerita banyak tentang usaha saya. Silakan Bapak, saya punya waktu di sini karena kan ini jam kosong. Jadi begini Pak, akhir-akhir ini anak-anak saya ini saya tidak tahu nih, setiap kali pembelajaran yang saya lakukan rata-rata mereka itu tidak respon terhadap pelajaran saya ini. Bahkan kalau saya hitung hampir 50% anak-anak ini tidak antusias terhadap pelajaran saya ini. Karena ini yang menjadi pemikiran saya selama ini belum pula tentang masalah yang boleh Baik, kira-kira dari cerita Bapak tersebut itu penyebab ternyata itu seperti apa? Iya Pak, mungkin saya merasa ya, saya mungkin merasa karena selama ini setiap kali pembelajaran yang saya lakukan itu anak-anak ini merasakan saya mungkin monoton Pak ya, jadi tidak mengembangkan media itu mungkin di diri saya Pak ini. Dan selebihnya masalah-masalah yang datang dari anak sehingga mereka tidak antusias itu ya, mungkin referensi juga yang saya lakukan itu yang saya, tetapi paling penting saya merasakan juga mereka merasa tidak membosankan. Jadi berarti pembelajaran yang Bapak lakukan itu membosankan, monoton seperti kata Bapak tadi ya. Untuk selanjutnya kira-kira yang Bapak inginkan itu supaya pembelajaran ini monoton itu seperti apa Bapak? Iya begini Pak, ini dari informasi Pak, tapi saya belum begitu mengiyakan pertama bagaimana mengembangkan pola pembelajaran itu Pak. Jadi katanya itu bagaimana kalau dikembangkan dengan banyak model pembelajaran gitu biar asik itu sebagian dari, dan memang persoalannya itu saja Pak, itu mereka merasa mungkin masa tidak asik gitu karena monoton dan sebagainya. Kedua saya tidak memberikan
kesempatan kepada murid-murid saya gitu untuk dia leluasa menyampaikan apa itu mereka itu. Dan sekali lagi itu yang membuat mungkin gitu anak ini dia memberikan penilaian negatif terhadap pola pembelajaran yang saya lakukan. Oh, itu ya. Ya di sini tadi bapak bilang mencari referensi, gitu ya. Kira-kira untuk saat ini sebelum bapak melakukan perubahan itu, nah, kira-kira tingkat presentasi yang saat ini dalam siswa bapak yang sangat bosan dalam menerima pelajaran bapak itu, kira-kira tingkat presentasinya itu berapa? Dan mungkin kita nilai dari 1 sampai 10 tuh bapak. Kira-kira berapa poin itu? Kalau di antara 1 10 Pak tingkat antusiasme sekitar 5 lah ya. Antusiasmenya itu maksudnya antusiasnya anak ini. Kalau di antara nilai 1 dan 10 dia nilainya 5. Berarti dia berada di 50% Pak dari itu. Jadi ya itu menurut saya lagi galau. Tadi bapak sudah bilang tentang 5 sampai 10 itu nilainya 5. Tapi yang bapak sekarang sudah melakukan itu, yang bapak ingin lakukan mungkin nilainya itu tingkatan berapa yang bapak inginkan maksimal itu berapa? Ya kalau bisa saya nilainya lebih dari 10 Pak gitu. Bagus berarti ya. Iya. Ya, saya sependapat sih tentang pemasaran harus bapak sudah suka mana ya di sini. Menurut bapak, hal apa saja yang ingin bapak perbuat agar dapat bisa murid tersebut itu bisa membuat pembelajaran itu dengan asik, nyaman, dengan senang. Mungkin bapak bisa ceritakan rencana. Tentu rencana saya itu adalah lebih kepada berbasis kegembiraan. Ya, saya mencoba untuk menambah pembelajaran itu dengan permainan-permainan yang membuat mereka itu masa asyik lah, kayak speaking atau game. Itu rencana saya, tapi belum saya coba juga. Mudah-mudahan saya juga akan bisa mewujudkan itu. Baik bapak, bagus sekali ya bapak ya untuk tentang pembelajaran bapak. Jadi ya, sekarang kan tadi kan bapak sudah melakukannya. Untuk rencana ke depan selanjutnya itu bagaimana bapak kira-kira untuk menyelesaikan masalah ini? Ya tentunya ke depan saya akan lebih berbasis ke siswa ya. Kemudian bagaimana saya mencari model pembelajaran sekali lagi yang mengasihkan bagi anak-anak. Intinya saya harus menyadari bahwa kemerdekaan anak terutama dalam hal pembelajaran itu mungkin lebih harus diutamakan gitu. Baik dari pembelajarannya, model-model pembelajarannya, cara pendekatannya dan lain sebagainya. Mungkin ke depan kayaknya seperti itu. Saya mungkin lebih menambah refleksi kembali Pak untuk bagaimana agar anak-anak ini kembali lagi semangat untuk menerima pembelajaran yang saya berikan. Sekali lagi mungkin saya akan menambah refleksi kembali untuk model-model pembelajaran yang mengasihkan bagi murid saya dan menambah kembali tentang metode pembelajaran yang itu mengasihkan, memerdekakan bagi murid saya. Baik, Bagus sekali ya tentang model-model yang bapak terapkan dalam pembelajaran di kelas, pembelajaran bapak sendiri. Terkait masalah pembelajaran bapak, ini komitmen apa yang bapak rencanakan agar supaya terlaksana lah rencana bapak tersebut? komitmen saya menjadi tanggung jawab besar saya ya, terutama saya dan anak murid saya.
Yang pertama komitmen saya itu adalah bahwa anak-anak saya ini, anak-anak murid saya ini tentu harus merasa terpenuhi gitu hak-hak belajarnya itu artinya saya harus memilih satu langkah agar anak-anak itu bahagia. Komitmen berarti saya akan membahagiakan dulu anak-anak saya dulu, tentu dengan cara apapun harus saya lakukan gitu agar anak-anak saya itu bahagia. Yang kedua, saya akan berkomitmen dan sekali lagi ini menjadi tanggung jawab saya karena ini adalah tuntutan yang moral, maka saya memastikan bahwa anak-anak saya di dalam kelas itu harus bahagia. Bahagia menerima pelajaran saya tentu bukan komitmen saya itu bukan karena menurut saya yang paling baik, tapi menurut anak-anak. Menurut anak-anak itu komitmen yang saya inginkan setelah dari dialog bersama perempuan ini agar sekali lagi persoalan yang saya sampaikan tadi itu tidak terulang Pak. Jadi komitmen saya itu akan lahir dari diri saya, pendidikan yang mengasyikkan, pendidikan pembelajaran yang membahagiakan dan pembelajaran yang tidak memaksa kepada anak-anak. Sangat bagus sekali. Semoga apa yang komitmen Bapak tanamkan, komitmen yang Bapak akan lakukan ini terlaksana dengan baik, dan semoga pembelajaran ke depan yang Bapak lakukan ini secara pendidikan dan murid semakin antusias dan belajarnya sangat tinggi. Semoga itu ke depan juga kita dapat berkembang ya. Baik Pak, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya Pak. Mohon doa agar saya pribadi bisa melaksanakan dan tentu tidak kembali kepada persoalan ini tadi Pak. Mohon doa Bapak agar saya bisa melaksanakan amanah ini sebaik-baiknya dan anak-anak murid saya bisa menerima saya dengan Bapak. Terima kasih Bapak. Permisi Bapak ya.